الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada semua pengikutnya yang istiqomah. Kaum muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga marilah kita senantiasa tingkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bersungguh-sungguh menjalankan apa yang Allah perintahkan dan bersungguh-sungguh meninggalkan apa yang Allah larang. Kaum muslimin rahimakumullah, pemuda-pemudi saat ini mereka disibukkan dengan game online. Waktu mereka habis dengan bermain game online. Bahkan yang terjangkiti dengan game online ini bukan hanya anak muda, bukan hanya anak kecil. Tidak sedikit para istri mengeluh kepada suaminya karena suaminya menghabiskan waktunya, hari-harinya bermain game online. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Rawahu Tirmidzi. Di antara ciri sempurnanya iman seseorang meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Maka pemuda-pemudi kita, anak-anak kita tidak lepas dari megang HP. Bahkan para suami tidak lepas megang HP, bermain game online. Para ibu berpesan, tolong sampaikan kepada suami kami, hari-hari mereka dihabiskan dengan bermain game. Mereka mengeluh, menghabiskan waktunya dengan bermain game. Bahkan bukan hanya bermain game, tidak sedikit pemuda-pemudi kita, orang tua yang terjebak dengan judi online.
Mereka dijanjikan keuntungan yang besar sehingga terjebak dengan judi online. Banyak rumah tangga yang berantakan, hancur gara-gara judi online. Mereka terjebak dengan bisikan-bisikan setan. Karena kita ketahui jamaah sekalian, setiap perbuatan yang Allah katakan keji harus dijauhi. Maka kita sebagai hamba Allah menghindari perbuatan-perbuatan tersebut, karena perbuatan itu akan mendatangkan kebinasaan, kehancuran. Al-Maidah ayat 90 sangat jelas Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, innamal khamr, sesungguhnya minuman keras, wal maisir, perjudian, wal ansab, berkurban dengan berhala, wal azlam, mengundi nasib dengan anak panah, rijsun, itu perbuatan keji. Fajtanibuhu min amali syaitan, itu perbuatan syaitan. Fajtanibuhu, jauhilah perbuatan itu. La'allakum tuflihun, agar kamu beruntung. Sangat jelas, hai orang yang beriman, innamal khamr, jauhilah minuman keras, jauhilah obat-obat tramadol, obat-obat yang dilarang. Wal maisir, perjudian, sangat jelas. Maka tidak sedikit di antara kita orang tua yang terjebak dengan judi online. Ketika Allah katakan maisir, wal ansab, wal azlam, rijsun, itu perbuatan keji. Min amali syaitan, itu perbuatan syaitan. Fajtanibuhu, jauhilah kata Allah. La'allakum tuflihun, agar kamu beruntung. Yang sudah terjebak judi online, bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Janji dijanjikan keuntungan yang besar, itu perbuatan syaitan kata Allah. Tidak ada orang yang kaya berkah dengan judi online, melainkan kehancuran, kebinasaan yang akan didapatkan. Kaum muslimin rahimakumullah. Maka pada kesempatan yang berbahagia ini, mari jamaah sekalian, kita selamatkan pemuda-pemudi kita. Kita selamatkan anak-anak kita dari hal-hal yang tidak baik. Mengurus anak ini tidak gampang, tidak mudah. Kita butuh kepada Allah, mohon bimbingan Allah. Tidak gampang jamaah sekalian mendidik anak ini. Orang bijak berkata, harta yang paling agung, harta yang paling mulia sisi Allah Subhanahu wa taala, memiliki anak yang soleh dan soleha, pemuda-pemudi yang soleh dan soleha. Kenapa? Sebab jamaah sekalian, karena merekalah yang nantinya yang akan mendoakan kita ketika tubuh kita terbujur kaku di alam kubur, ketika tubuh kita terbungkus dengan kain kafan. Anak yang soleh dan solehalah yang akan keluar dari mulutnya mendoakan kebaikan untuk kedua orang tuanya. Rabbi ghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosaku, dosa ibu bapakku, sayangilah mereka sebagaimana mereka telah menyayangiku sewaktu aku masih kecil. Doa ini Bapak Ibu yang kita butuhkan jamaah sekalian. Ketika tubuh kita tak berdaya di alam kubur, dengan doa Rabbi ghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, itu yang kita butuhkan jemaah sekalian. Kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka apa langkah kita selaku orang tua untuk menyelamatkan pemuda-pemudi kita? Karena pemuda-pemudi kita
Mereka sibuk di luar masjid, hanya sedikit yang dalam masjid. 1-2 orang pemuda-pemudi kita, lainnya kemana? Sibuk dengan game online. Ini fakta jemaah sekalian. Maka langkah kita selaku orang tua, yuk kita sama-sama. Yang pertama, tanamkan tauhid kepada anak kita. Kenalkan Allah anak kita. Sebagaimana Luqman mengajarkan kepada anaknya. Al-Luqman 13, wa id qala Luqmanu libni wa huwa ya'idhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, ketika dia memberi pelajaran kepada anaknya, ya bunayya, wahai anakku, la tusyrik billah, jangan menyekutukan Allah nak, inna syirka la dzulmun adzim, karena menyekutukan Allah kezaliman yang besar. Pesan Luqman, tanamkan tauhid, jangan menyekutukan Allah. Dan juga sebagaimana Yakub dan Ibrahim ketika menjelang kematiannya, beliau kumpulkan anak-anaknya ketika itu. Apa pesan Yakub? Al-Baqarah 133. Ma ta'buduna min ba'di, apa nak kau sembah nak mun ayahlah mati. Yakub khawatir ketika beliau meninggal dunia, anaknya jauh dari Al-Quran, jauh dari masjid. Itu yang Yakub khawatirkan. Bukan mata kuluna min ba'di, bukan apa nak kau makan, bukan. Orientasi orang soleh zaman dahulu menjadikan bertakwa kepada Allah. Kalau standarnya kebahagiaan, kesuksesan, standarnya jabatan, Fir'aun dan Namrud paling sukses hidupnya. Kalau standar kesuksesan, kemuliaan, kebahagiaan dengan harta, Qarun paling bahagia jemaah sekalian. Orientasi orang soleh zaman dahulu bertakwa kepada Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di sisi Allah, yang paling bertakwa kepada Allah. Maka orientasi kita sebagai orang tua bertakwa kepada Allah. Bertakwa kepada Allah, itu yang kita butuhkan. Anak yang soleh, yang mentauhidkan Allah. Ma ta'buduna min ba'di, apa nak kau sembah nak mun ayahlah mati nak. Khawatir orang soleh zaman dahulu. Bukan mata kuluna min ba'di, apa nak kau makan, bukan. Iman, tauhid yang diperhatikan orang tua zaman dahulu, orang soleh zaman dahulu. Yang kedua, ajarkan Al-Quran. Kisah ini sudah sering kita dengar. Para khatib sering menyampaikan kisah ini. Ajarkan Al-Quran kepada anak kita. Jangan sampai kita selaku orang tua menjadi orang tua yang durhaka, yang zalim. Ini dikisahkan di zaman Umar bin Khattab. Ada orang tua mengadu kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab tentang kedurhakaan anaknya. Wahai Umar bin Khattab, anak saya durhaka, zalim kepada saya selaku orang tua. Dipanggillah orang tua tersebut, dipanggillah anak tersebut, disidanglah mereka berdua. Umar bin Khattab memberi nasihat kepada sang anak, jangan zalim, durhaka kepada orang tua, hormati orang tua. Kemudian sang anak mengajukan sebuah pertanyaan. Wahai Amirul Mukminin, wahai Umar bin Khattab, saya selaku anak, apakah memiliki hak dari orang tua saya? Memiliki, wahai sang anak. Apa hak saya dari orang tua saya, wahai Amirul Mukminin? Yang pertama, hak kamu mendapatkan ibu yang baik. Yang kedua, mendapatkan nama yang baik. Yang ketiga, mendapatkan pelajaran Al-Quran dari ayahmu. Mendengar itu sang anak lalu berkata kepada Umar bin Khattab, wahai Amirul Mukminin, apa yang kau sampaikan tadi tidak ada satu pun ditunaikan oleh ayahku. Ibuku dari agama Majusi, namaku jual kumbang kelapa. Aku tidak pernah diajarkan satu huruf Al-Quran dari ayahku. Mendengar itu Umar marah, lalu berkata kepada sang bapak, wahai sang bapak, kamu zalim, kamu durhaka. Kau beri dia ibu dari agama Majusi, kau beri dia nama jual kumbang kelapa. Kau tak pernah mengajarkan satu huruf Al-Quran kepada anakmu. Kamu zalim, kamu durhaka sebelum anakmu durhaka kepadamu. Jangan sampai jamaah sekalian,
kita selaku orang tua menjadi orang tua yang durhaka, yang zalim kepada anak kita. Jangan sampai kita selaku kakek zalim kepada cucu kita, yang membiarkan pendidikan agama kepada anak-anak kita, kepada cucu-cucu kita. Maka jamaah sekalian, kurikulum sederhana melahirkan generasi yang berkualitas. Pondok pesantren. Di pondok pesantren jamaah sekalian, dari hal yang paling dasar diajarkan tentang bagaimana hukum-hukum agama dalam Islam. Mereka diajarkan akhlakul karimah, karakter yang baik kepada orang tua, kepada teman. Mereka menghafal Al-Quran, mereka menghafal hadis. Mereka disiplin dalam ilmu agama, terkontrol, mereka tidak liar. Maka khotib sampaikan kepada kita semua, untuk menyelamatkan generasi pemuda-pemudi kita, masukkan ke pondok pesantren. Mereka terpantau 24 jam oleh ustaz-ustazanya. Mereka memegang Al-Quran. Mereka memegang Al-Quran. Tiada hari mereka ucapkan Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Mereka disiplin qiyamul lail, salat tahajud, salat duha, puasa Senin Kamis. Mereka dilatih di pondok pesantren. Mereka tidak liar jamaah sekalian, dengan harapan ketika kita meninggal dunia, mereka begitu fasih membaca Rabbighfirli. Itu yang kita harapkan. Setidak-tidaknya mereka menjadi imam salat jenazah kita. Maka orientasi orang tua yang cerdas, bertakwa kepada Allah, menjadikan anaknya soleh dan soleha. Tidak ada kurikulum yang sempurna, yang sederhana, yang melahirkan karakter akhlakul karimah kecuali di pondok pesantren. Mereka 24 jam memegang Al-Quran, diingatkan tentang hari kiamat, diingatkan tentang bagaimana keutamaan solat. Hati mereka dibersihkan, jiwa mereka dibersihkan dengan harapan mereka berakhlakul karimah kepada orang tuanya. Tidak sedikit ketika kita melihat, menyaksikan mereka hebat, sarjana, S1, S2, S3, azan berkumandang, hayya 'alas shalah, mereka lupa kepada Allah. Mereka lupa kepada Allah. Padahal tujuan orang tua menyekolahkan sampai S1, S2, S3 dengan harapan bertakwa kepada Allah. Orientasi orang tua menjadikan dekat dengan Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang paling mulia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita doakan anak kita. Yuk nak, masuk pesantren nak. Harapan abi, harapan umi nak, kau bertakwa kepada Allah. Hidup di dunia tidak lama nak, 60 sampai 70 lebih dari itu. Banyak saudara kita nak mati mendadak nak. Banyak saudara kita nak mati tiba-tiba nak. Harapan ayah, dunia ini sementara nak. Dekatlah, kejarlah Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, ajarkan mereka salat. Muru auladakum bis salati idza balagu sab'an. Perintahkanlah anak-anakmu mengerjakan salat umur 7 tahun. Wadribu alaihi idza balagu asyran, dan pukul mereka ketika 10 tahun yang salat, dan pisah tempat tidur mereka. Kaum muslimin rahimakumullah, mari kita selaku orang tua, mendidik anak itu tidak mudah. Butuh perjuangan, butuh doa kepada Allah. Karena anak zaman sekarang begitu liarnya, begitu bebasnya. Maka jurus kita berdoa kepada Allah. Ya Allah, bimbinglah anak kami ya Allah. Bimbinglah anak kami ya Allah. Bimbinglah anak kami ya Allah. Semoga anak kita selamat dunia dan akhirat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an, fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim.